Presiden Prabowo Subianto hadiri pembukaan sidang konferensi Parlemen Negara anggota OKI. Pemakaman korban ledakan amunisi, isak tangis keluarga tak terbendung. Halte Transjakarta sediakan fasilitas isi air minum gratis. Pengusaha lokal diduga palak proyek PSN hingga 5 triliun rupiah. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih dan dengan terkait informasi dari Gedung Parlemen. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pembukaan sidang ke-19 Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam. Kehadiran Prabowo atau Presiden Prabowo ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama negara-negara OKI, salah satunya melalui diplomasi parlemen. Usai melakukan lawatan ke Brunei Darussalam, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pembukaan sidang ke-19 Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa sebuah kehormatan besar bagi dirinya bisa berpidato di hadapan seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Dirinya juga mengapresiasi negara Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara Forum Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States yang ke-19. Adapun acara diresmikan secara seremonial dengan memukul gendang dengan didampingi Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Majelis Nasional Republik Pantai Gading Adama Bigtogo. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan bahwa undangan ini, di mana saya diminta berbicara di hadapan majelis yang penting ini, adalah kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya berbicara dengan wakil-wakil dari 1/4 manusia yang ada di bumi ini. Saudara-saudara adalah wakil-wakil dari seluruh umat Islam, dari negara-negara Islam di dunia. Karena itu, ini adalah kehormatan yang sangat baik bagi saya. Terima kasih atas kehormatan ini. Pada hari yang baik ini, di tanah Jakarta yang hangat, saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member Countries. Sekaligus merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mempererat kolaborasi demi menciptakan masa depan dunia yang lebih baik. Hal ini disampaikan Puan saat menghadiri jamuan makan malam yang digelar untuk delegasi konferensi ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota OKI di Museum Nasional Jakarta pada 11 Mei 2025.
Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau VOIC yang ke-19 yang dihadiri oleh para delegasi dari berbagai negara anggota OKI di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Puan menuturkan bahwa konferensi POIC penting diadakan untuk membangun kerjasama dan kolaborasi antar bangsa. Puan pun menyatakan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah POIC ke-19 merasa sangat terhormat menerima kedatangan para delegasi dari berbagai negara sahabat. Indonesia, a country with the largest Muslim population in the world, is proud to host the 19th session of POIC Conference, the gathering of esteemed representatives of Muslim nations. Let us learn from the past, appreciate our differences, and work together towards a brighter future. Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai adanya kebijakan soal vaksinasi demam kuning yang dikhususkan bagi pendatang ke Ekuador, antrian panjang pun terus terjadi karena banyaknya verifikasi dokumen yang dilakukan. Vaksinasi demam kuning dikhususkan bagi pendatang asal Peru, Kolombia, Bolivia, hingga Brazil. Otoritas Ekuador memperlakukan verifikasi rinci yang dikhususkan kepada pendatang dari sejumlah negara di Amerika Selatan. Pemberlakuan ini menghasilkan antrian yang cukup panjang di Bandara Internasional Jose Joaquin de Olmedo. Pemberlakuan ini dilakukan seiring merebaknya wabah demam kuning dari resiko epidemiologis yang berasal dari negara-negara di Amerika Selatan. Negara yang diyakini menjadi penyebab meningkatnya wabah di Ekuador adalah Peru, Kolombia, Bolivia, hingga Brazil. Proses verifikasi rinci yang dilakukan adalah memperlihatkan sertifikat vaksinasi dalam bentuk fisik maupun digital, di mana mewajibkan kepemilikan stempel kesehatan resmi dari negara asalnya. Menteri Kesehatan Publik Ekuador menyoroti pemberlakuan ini bagi pendatang yang berada di negara Ekuador lebih dari 10 hari, maupun bagi mereka yang mengunjungi sejumlah negara di Amerika Selatan. Se ha confirmado que las personas sí han cumplido con el requisito de vacunación. Sin embargo, en este momento esperamos un vuelo desde Brasil, Bogotá y Bolivia. Entonces probablemente va a haber que pedir muchos exámenes, va a haber que constatar mucha información. Salah satu pendatang asal Peru menyoroti kebijakan yang diterapkan pemerintah Ekuador justru akan memperbesar wabah ini untuk meluas lebih lagi. Toda medida de seguridad que se tome para la salud es correcto. La tifoidea, correcto, se trata. Más, pero la fiebre amarilla, que es el mosquito, lo que tienen que hacer es primero fumigar aquí en Ecuador. Y si quieren tener más resultados, bueno, pidan certificado, pero es acá que se van a venir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trial atau uji klinik vaksin tuberkulosis atau TBC ini sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Lalu dari Mensos pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal yang sama. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin siang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Ia pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Selain menilai vaksin ini sangat bermanfaat karena kasus TBC sudah membunuh sampai 1 miliar manusia, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal uji coba vaksin ini karena pemerintah tak sembarangan melakukan uji coba tanpa kajian matang. Vaksin yang TBC itu clinical trial level 3-nya di Indonesia sudah mulai sejak November. Kalau saya tidak salah, kita tuh negara kedua atau ketiga gitu yang memulai clinical trial ini, selain dengan 7 negara lainnya di Eropa dan di Asia. Dan ini sangat bermanfaat, kenapa? Karena ini kan membunuh sudah sampai 1 miliar manusia. Vaksinnya ada. Berarti buat anak-anak. Berarti itu vaksinnya teknologinya udah kuno sekali, efekasinya nggak bagus. Berarti sekarang udah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Dan kekhawatiran itu tidak akan terjadi ya Pak? Itu yang saya bilang tadi, teman-teman di formal media masih batuk kayak tadi kan. Measles sama rubella, outbreak terjadi di Amerika. Itu karena mereka kurang terlalu masif untuk pemberitaan di sosial media bilang bahwa vaksin ini
adalah bisa ada chipnya, bisa membuat penyakit nantinya. Akibatnya malah banyak yang meninggal. Ini sama dengan TBC. TBC itu kita ngomong 5 menit dan meninggal 2. Jadi kalau kita nggak develop vaksinnya sekarang, saudara-saudara kita kan banyak meninggal 100.000 per tahun. Nah itu yang kurang terangkat karena sekarang masyarakat lihat WA sama sosial media itu jauh lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan media-media formal seperti Metro atau IDN. Itu sebabnya kita tidak mau mendidik masyarakat. Budi menambahkan TBC masuk daftar penyakit yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan maksimal, lantaran ada sekitar 100.000 warga Indonesia yang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah kini mencapai 3,7 juta ton. Angka tersebut pemirsa merupakan sejarah baru sejak 57 tahun lalu dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman kala ditemui usai melakukan audiensi dengan Duta Besar Belanda di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Berdasarkan data dari Perum Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP telah menembus angka 3,7 juta ton. Capaian ini merupakan buah afirmatif dari berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penambahan pupuk subsidi, percepatan tanam, hingga digitalisasi pertanian. Tak urung capaian ini pun membuat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengucap syukur. Pasalnya angka 3,7 juta ton merupakan sejarah baru sejak 57 tahun lalu, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN. Stok kita ada hari ini, alhamdulillah stok kita ini 3,7 juta ton. Itu sejarah baru. Mudah-mudahan 20 hari, 15 hari sudah 4 juta ton. Tinggal 300. Kalau 20 sampai 30 ribu ton per hari, ya 10 sampai 20 hari sudah 4 juta ton. Dan itu kebagian kita semua. Jawabnya alhamdulillah. Diketahui angka stok cadangan beras sejumlah 3,7 juta ton merupakan rekor tertinggi sejak 57 tahun Perum Bulog berdiri atau pada 1969 silam. Sementara rekor sebelumnya terjadi pada tahun 1985 dengan stok beras mencapai angka 3 juta ton. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, ini kabar yang cukup menggembirakan bagi masyarakat Indonesia, di mana memang kita ketahui dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwasanya stok beras Indonesia ini mencapai 3,7 juta ton. Di mana ini menjadi sejarah bagi Indonesia, di mana 57 tahun lalu Indonesia mungkin masih kekurangan beras, namun di pemerintahan Prabowo Subianto ini mencapai 3,7 juta ton. Dan ini tandanya, Luis dan pemirsa, di mana swasembada pangan ini akan terwujud di pemerintahan Prabowo Subianto yang akhirnya, dan di mana juga Indonesia akhirnya tidak kekurangan pasokan beras. Dan memang ini salah satu program unggulan dari Kabinet Merah Putih ya, termasuk juga program dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tentunya kita harapkan Indonesia tentunya ini tidak akan lagi kekurangan pasokan beras ya. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami bahas. Selain dari informasi tadi, masih banyak informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengucapkan bela sungkawa atas insiden yang terjadi akibat ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Utut mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk meminta penjelasan atas kejadian yang menewaskan 13 orang tersebut. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu. Utut menyayangkan atas kejadian ledakan tersebut yang menewaskan 13 orang termasuk 4 kolonel dan 9 warga sipil. Dirinya berharap yang berhubungan dengan amunisi harus dilakukan sebaik-baiknya agar insiden itu tidak terjadi lagi. Pertama, saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap 13 anggota kita yang meninggal. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan Kepala Staf untuk untuk melayani mereka sampai pemakaman dan lain-lainnya sebaik-baiknya. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu, kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir, 84 itu di Marinir, di Cilandak itu meledak. Meledaknya itu berjam-jam. Tetapi untung saat itu tidak ada yang wafat. Kalimat untung ini karena tidak ada yang wafat. Nanti biar Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau, mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Kita tentu mengharapkan semuanya itu yang berhubungan dengan amunisi dilakukan dengan seproper-propernya. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan akan bertanggung jawab secara penuh dalam seluruh proses penanganan dan pemakaman korban, baik korban jajaran TNI maupun warga sipil yang terdampak. Dan dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini memastikan pihaknya akan menyelesaikan segala proses hingga tuntas. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, menegaskan komitmen Angkatan Darat untuk turut bertanggung jawab dalam seluruh proses penanganan dan juga pemakaman bagi seluruh korban. Wahyu menyampaikan bahwa tidak hanya prajurit, namun juga korban yang berasal dari warga sipil akan mendapatkan penanganan yang sama. Jajaran Kodam 3 Siliwangi Korem 062, Taruman Negara, dan Kodim Garut turut dilibatkan langsung dalam proses pemakaman hingga tuntas. Wahyu mengungkapkan seluruh proses akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan pendampingan kepada keluarga korban. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Taruman Negara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kegiatan penyisiran dan investigasi di lokasi kejadian meledaknya amunisi di Garut, Jawa Barat kembali dilanjutkan oleh tim investigasi TNI Angkatan Darat usai dihentikan pada Senin sore karena terbatasnya pencahayaan.
Dalam keterangannya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini menyampaikan TNI AD berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh atas penanganan dan pemakaman para korban. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan kejadian yang terjadi kemarin di Garut. Baik, untuk pagi ini saya sampaikan bahwa kemarin kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam, dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi berkaitan dengan penanganan para korban, baik itu yang dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari warga sekitar. Untuk yang dari jajaran TNI Angkatan Darat, ada 4 orang. Yang pertama, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Jalan Swadaya 3, RT 4, RW 6, Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi. Selanjutnya, rencana pada siang hari ini pukul 12.45 akan dibawa ke kampung halaman beliau di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kaliwungu 8, Kelurahan Harjo Binangun, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Berikutnya untuk jenazah Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, Kopda Eri Prambodo, dan Pratu Afrio Setiawan saat ini disemayamkan di kantor Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rencananya untuk almarhum Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda akan dibawa ke Kampung Sukasari, RT 1 RW 2, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, menggunakan jalan darat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Kopda Eri Prambodo akan dibawa ke Desa Banjarsari, RT 03 RW 01, Kebuman, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan jalan darat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat juga. Yang berikutnya untuk almarhum Pratu Afrio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nanti dini hari pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk korban yang berasal dari masyarakat sekitar, setelah ada izin dari tim medis, nanti akan diambil oleh pihak keluarga masing-masing dan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di desa sekitar. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat
bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Yang berikutnya, kami mohon doa agar semua proses penanganan para korban menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga mohon doa kegiatan investigasi yang hari ini dilanjutkan kembali oleh tim TNI Angkatan Darat dapat berjalan dengan baik, dan nanti pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan informasi perkembangan berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tim investigasi. Demikian yang saya sampaikan untuk informasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman ini memastikan kawasan pemusnahan ledakan di Cibalong Garut telah steril dari aktivitas masyarakat. Penyelidikan dan investigasi terkait kasus ini pun masih terus berjalan. Sementara itu, pemirsa, dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berikan dana kerohiman kepada setiap keluarga korban sebesar 50 juta rupiah dan menjamin anak sekolah anak korban hingga perguruan tinggi. Selasa siang, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengunjungi korban tewas ledakan di ruang jenazah RSUD Pameng, Garut. Terkait kasus ledakan amunisi Afkir, Pangdam meminta agar masyarakat tidak memasuki area pemusnahan. Area tersebut sudah disterilkan dari segala bentuk kegiatan masyarakat guna proses penyelidikan dan investigasi di lapangan berjalan lancar. Pangdam sendiri belum bisa menyampaikan terkait penyebab ledakan dan keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan tersebut. Masih tim investigasi, belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak dan dilanjutkan dan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Lagi steril. Bang, hasil evaluasinya seperti apa Bang kedepannya dan? Nanti kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Di hadapan ratusan keluarga korban yang menunggu hasil identifikasi, Gubernur Jawa Barat berjanji akan memberikan dana kerohiman kepada setiap keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, pemerintah pun akan menjamin sekolah anak korban hingga ke perguruan tinggi. Tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, jadi kan kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung dengan salah satu pekerja itu Pak. Sebenarnya apa yang jadi omongan? Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja tuh Pak? Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Dari Garut, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, korban ledakan amunisi atas nama Dadang Hermawan, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, menjadi salah satu korban yang diserahkan ke pihak keluarga karena sudah selesai diidentifikasi. Pemakaman korban diwarnai isak tangis kerabat korban, bahkan istri dan adik korban sempat jatuh pingsan saat melihat kondisi jenazah korban. Suasana haru menyelimuti kediaman korban ledakan atas nama Dadang Hermawan, warga Kampung Sakambangan, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Istri dan anak korban jatuh pingsan saat melihat kondisi korban dan terpaksa harus diboyong ke rumah saudaranya. Setelah selesai proses identifikasi oleh tim DVI dan Inafis Polda Jabar, akhirnya Dadang Hermawan teridentifikasi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Kedatangan korban ke rumah duka diiringi isak tangis keluarga dan kerabat korban.
Setelah disolati oleh ratusan warga dan kerabat, korban kemudian dibawa ke pemakaman umum desa setempat. Dadang merupakan satu dari 9 korban warga sipil dari ledakan amunisi kadaluarsa. Kampung Sakambangan, RW 7, Desa Kabupaten Sibalong, atas nama Dadang Hermawan. Beliau sekaligus sebagai Ketua Karang Taruna Desa Mekarwangi. Kalau kesehariannya seperti apa? Beliau salah satu orang yang sangat inspiratif, jiwa sosial yang tinggi, di bidang kepemudaan, bidang keagamaan, dan yang lain-lain. Alhamdulillah beliau sangat inspiratif juga. Artinya sangat kehilangan warga. Ya, saya sebagai kepala desa, pemerintah Desa Mekarwangi merasa kehilangan sosok beliau. Kelima korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sementara 4 korban lainnya masih perlu pemeriksaan DNA karena kondisinya yang sudah sulit dikenali. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Tentunya kami dari tim Simpo TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban yang memang menewaskan 13 orang, di mana kita ketahui sudah ada salah satu korban yang teridentifikasi atas nama Dadang. Kita ketahui isak tangis keluarga sudah membendung melihat jasad korban yang cukup parah, dan pastinya dari pemerintah maupun dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memberikan dana kepada korban sebesar 50 juta rupiah dan menanggung pembiayaan pendidikan bagi anak korban hingga perguruan tinggi. Betul. Kita juga berharap seluruh keluarga yang ditinggalkan, kerabat ini semoga diikhlaskan, dilapangkan dadanya, dan semoga para jenazah ini atau almarhum diterima di sisinya. Dan kita berharap supaya hal-hal serupa ini tidak akan terjadi lagi. Jadi semua pihak juga ini terus menjadi sorotan ya, agar menjadi pembelajaran di Indonesia khususnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Dan dari Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Didampingi oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan anggota Komisi 8 DPR RI dari Dapil 2 Lampung Aproji Alam, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program sekolah rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Terkait kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun untuk keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melakukan survei. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana menunjukkan komitmen Andra Soni dalam mendukung penuh program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya dengan langkah konkret yang diambil adalah mempercepat pelayanan program makan bergizi gratis bagi masyarakat Banten. Pada kesempatan itu, Pemprov Banten dan BGN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi dan kerjasama dalam kegiatan program MBG.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten kota siap bersinergi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai garda terdepan pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Banten. Hal itu disampaikan Andra Soni usai rapat koordinasi dukungan penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Banten di Aula Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Banten pada Senin 12 Mei 2025. Pada kesempatan itu, Pemprov Banten dan BGN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi dan kerjasama dalam kegiatan program MBG, serta penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemda Provinsi Banten dengan BGN tentang pemanfaatan tanah milik Pemda. Andra Soni menyampaikan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG. Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG. Ada sekitar 1.388 SPPG yang kita dibangun. Dengan itu, Bapak BGN berkenan ini dan kami dalam rangka bagaimana kami bisa melakukan percepatan mensupport agar program MBG ini bisa berjalan maksimal di Banten. Hasil diskusi kami dengan Bapak Kepala BGN beberapa hari yang lalu dan disepakati hari ini kita berkumpul di sini kita melakukan diskusi terkait dengan percepatan pembangunan SPPG di wilayah Provinsi Banten. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung program makan bergizi gratis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi lainnya dari Bupati Bogor, Rudi Susmanto yang memberikan bonus uang tunai kepada para atlet, pelatih, mekanik, dan juga ofisial yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bogor di ajang olahraga nasional dan internasional. Bonus berupa uang tunai diserahkan secara simbolis oleh Rudi Susmanto sekaligus membuka acara peresmian lapangan tenis Kapten Muslihat pada Selasa 13 Mei 2025. Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan bonus uang tunai kepada para atlet, pelatih, mekanik, dan ofisial yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bogor di ajang olahraga nasional dan internasional. Rudi Susmanto menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh insan olahraga yang telah berjasa membawa nama baik daerah. Bupati Rudi Susmanto juga menegaskan bahwa Pemkab Bogor mengirimkan 158 orang untuk berpartisipasi dalam PON 21 dan Peparnas 17 tahun 2024. Rinciannya 85 atlet dan 23 pelatih serta mekanik untuk PON 21 dan 44 atlet, 6 pelatih serta ofisial untuk Peparnas 17. Ia harap dengan penghargaan ini pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat menjadi penyemangat bagi seluruh insan olahraga untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dari Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Asnan turut menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp4,59 telah dialokasikan untuk bonus para atlet berprestasi. Ia menekankan bahwa prestasi atlet Kabupaten Bogor semakin bersinar di tahun 2025. Selain memberikan bonus, Bupati Bogor Rudi Susmanto sekaligus meresmikan lapangan tenis indoor yang dinamai Lapangan Tenis Kapten Muslihat di kawasan Stadion Pekansari. Peresmian ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadikan Stadion Pekansari sebagai pusat olahraga terpadu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Transjakarta punya program baru dari Air Jadi Kebaikan. Ada water refill station gratis di 7 halte Transjakarta. Akses air minum bersih jadi lebih mudah, hemat, dan ramah lingkungan. Transjakarta menyediakan fasilitas isi air minum gratis di sejumlah halte Transjakarta. Ada water refill station gratis di 7 halte Transjakarta, yaitu halte CSW, halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank DKI, halte Karet, halte Duku Atas, halte Tosari, dan halte MH Tamrin. Cukup bawa tumbler sendiri, tinggal isi dan siap untuk dibawa. Dengan isi ulang air bersama-sama mengurangi sampah plastik. Langkah kecil tapi punya dampak positif dan besar untuk lingkungan. Tak hanya itu, kamu juga bisa berdonasi lewat QR Code dan bantu anak-anak stunting, penanaman mangrove, hingga dukung teman disabilitas. Akses air minum bersih jadi lebih mudah, hemat, dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, beberapa aparat sipil negara atau ASN pemerintah Kota Jakarta Selatan masih menggunakan kendaraan pribadi saat ke kantor. Petugas Satuan Tugas Pengawas pun melarang para ASN tersebut masuk ke dalam gedung Pemkot Jaksel. Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan aparat sipil negara menggunakan transportasi umum pada setiap hari Rabu ternyata masih ditemukan beberapa ASN di pemerintah Kota Jakarta Selatan yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2. Terlihat para pegawai itu pun dilarang masuk oleh petugas Satgas Pengawasan ke dalam Pemkot Jaksel. Petugas hanya memperbolehkan ASN yang sedang hamil dan menggunakan kendaraan roda 4 untuk masuk. Salah satu ASN mengatakan ada penerapan sanksi alfa atau dianggap tidak masuk, dinilai sangat bagus agar kedisiplinan kebijakan gubernur bisa efektif diterapkan. ASN ya kita kalau misalkan masih pagi kan bisa berolahraga dari Blok M ke Wali Kota ya, dan sangat bermanfaat sekali dan mengurangi polusi udara ya, khususnya di Jakarta. Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, berarti kedisiplinan itu bisa diterapkan dan itu menjadikan kita sebagai ASN juga yang kedisiplinan itu sangat penting. Diketahui instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025, Pemprov Jakarta menegaskan ASN Jakarta tidak boleh membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu. Gubernur DKI Jakarta menambahkan instruksinya untuk diberikan sanksi alfa masuk kerja jika masih menggunakan kendaraan pribadi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ketahui ada aturan baru yang diluncurkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait dengan ASN yang mewajibkan memakai kendaraan umum pada hari Rabu. Dan memang kita ketahui masih banyak sekali ASN yang tidak menggunakan kendaraan umum. Dan memang kita ketahui, Luis dan pemirsa, langkah ini ataupun tujuan ini dilakukan memang untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Jadi kita ketahui bahwasanya ini baik sebenarnya untuk lingkungan ataupun keadaan Jakarta yang memang kita ketahui kemacetan semakin parah di Jakarta. Dan memang diketahui selain masih ada beberapa ASN yang melanggar aturan tersebut, namun beberapa dari wali kota di daerah Jakarta, khususnya seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat juga itu sempat mencontohkan gitu untuk menggunakan transportasi umum. Dan kita berharap bahwasanya ini disambut baik oleh ASN karena memang ini tujuannya baik untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. H-23 menuju Idul Adha atau Lebaran Haji, penjualan hewan kurban di berbagai daerah mulai meningkat. Meski masih terbilang awal. Masyarakat sudah mulai memilih dan memesan hewan kurban. Sementara pedagang menyiapkan stok terbaik untuk memenuhi permintaan dari para pembeli. Ya baik pemirsa, menjelang H-23 Idul Adha ataupun Lebaran Haji yang akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025, para pedagang telah menjajaki hewan kurbannya seperti di tempat saya melaporkan ini di kawasan Jakarta Pusat. Ini
juga sudah menjajaki, para pedagang ini sudah mulai menjajaki hewan-hewan kurbannya. Ini tepatnya di belakang saya ini ada beberapa sapi yang kalau misalkan pemirsa lihat dari layar kaca, ini bobotnya sangat besar gitu ya, bahkan sehat-sehat juga. Dan kira-kira ada berapa sih ini bobotnya, ini ada berapa, ataupun dan kisaran harganya juga berapa. Tentunya kita akan berbincang secara langsung dengan pedagang yang ada di kawasan Jakarta Pusat ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Pak, boleh perkenalkan namanya siapa nih Pak? Namanya Maman. Pak, ini kita lihat sapi-sapinya ini kan badannya besar-besar ya Pak. Kira-kira bobotnya berapa, dari berapa ke berapa sih ini Pak? Oh, kalau di tempat saya ini bobot dari 300 kilo sampai 850 kilo gitu Pak. Untuk kisaran harganya sendiri nih Pak, tadi kan dari 300 hingga 800 kilo ya Pak ya, itu harganya berapa sih ini Pak? Kalau untuk masalah harga kita dari angka 23 juta sampai 85 juta ada. Pak, selain sapi, ini nantinya juga bakalan dijual hewan kurban lainnya nggak nih Pak? Iya, seperti kambing kita pun ada, tersedia kambing. Kalau kira-kira kambing nanti akan dijualnya pas H-min berapa nih Pak? Kalau kambing kita biasanya 1 minggu menjelang hari H, 1 minggu. Ada ciri-ciri yang baik nggak nih Pak untuk para pemirsa ataupun masyarakat yang ingin membeli hewan kurban nih Pak? Kalau untuk hewan yang baik itu yang pertama nafsu makan, dan yang kedua sapinya pun aktif, begitu kira-kira Pak. Pak, terakhir berarti ya, untuk prediksi Bapak sendiri nih, hewan-hewan kurban ini penjualannya meningkat pas kapan sih nih Pak? Kalau untuk masalah penjualan meningkatnya itu biasanya menjelang 1 minggu. Kalau untuk sapi menjelang 1 minggu hari H. Kalau untuk kambingnya sendiri? Kalau untuk kambing biasanya itu menjelang 3 hari mau hari H. Biasanya ada peningkatan. Oke, baik, terima kasih ya Bapak ya. Nah, seperti itulah pemirsa, tadi disebutkan juga oleh Bapaknya ini mengatakan bahwa kalau misalkan ingin membeli para hewan kurban yang memang ini dijajakan, ini pemirsa bisa melihat secara langsung dari matanya yang tidak mengeluarkan kotoran mata, kemudian juga dari kulitnya seperti itu ya, kulitnya ini bisa dibilang tidak kusam, dan memang ini juga pedagang ataupun yang menjualkan hewan kurban ini sapi juga telah dilakukan vaksinasi, jadi terbebas dari penyakit mulut dan juga kaki seperti itu. Dan tentunya pemirsa, peningkatan ini diprediksi akan mengalami peningkatan seperti itu pada H-10 untuk hewan kurban sapi, dan untuk kambing sendiri ini akan mengalami peningkatan pada H-4 jelang Idul Adha yang akan datang pada tanggal 6 Juni 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana setelah 2 hari pencarian, mahasiswi Universitas Hasanuddin yang terseret air bah di Sungai Savana, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan sekitar 5 km dari titik awal korban tenggelam akibat derasnya arus luapan air sungai. Marsyanda 20 tahun korban tenggelam di Sungai Savana, Dusun Patanea, Desa Bonto Amat Tinggi, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros akhirnya ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 13 Mei 2025. Perempuan muda ini ditemukan sekitar 5 km dari lokasi titik awal korban diduga tenggelam akibat luapan air sungai. Dalam pencarian korban, tim SAR gabungan berusaha mencari sejauh 2,5 km dari hilir dengan menyusuri sisi sungai dan juga body rafting. Saat ini korban telah dibawa ke Puskesmas Tompo Bulu untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui sebelumnya korban dilaporkan tenggelam terbawa arus saat sedang bermain air pada Senin 13 Mei lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, bukannya menyetor hasil setoran motor sitaan, seorang debt collector atau penagih hutang di Jakarta Selatan justru menjual motor hasil sitaannya. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah menjual sebanyak 10 motor hasil sitaannya sebagai penagih hutang dengan harga jual 3-6 juta rupiah per unitnya. Operasi berantas yang dilakukan Satreskrim Polres Jakarta Selatan yang menyasar preman, debt collector, dan ormas berhasil menguak pencurian kendaraan dengan modus baru. Memanfaatkan pekerjaannya sebagai penagih hutang atau debt collector, Sambo justru menjual motor hasil sitaannya. Tanpa surat dan dokumen, hasil motor sitaan pelaku dikumpulkan di bengkel milik pelaku sebelum akhirnya dijual melalui media sosial.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah bekerja sebagai penagih hutang selama 16 tahun dan telah menjual sebanyak 10 motor dengan modus serupa. Harga setiap unitnya dijual oleh pelaku dengan harga bervariatif, mulai dari 3 hingga 6 juta rupiah per unitnya. Kami jelaskan sedikit di sini terkait modus operandi dari tersangka, yaitu yang biasa dilakukan oleh tersangka M, yaitu yang bersangkutan sebagai debt collector, di sini dilengkapi baik dari ID, surat kuasa, dan maupun aplikasi, yang dimana saudara M ini dia mencari korban melalui aplikasi, lalu unit tersebut diambil apabila pengendara tidak sesuai dengan dokumen tersebut. Namun yang seharusnya kegiatan tersebut sesuai dengan aturan, tetapi tersangka M ini dia tidak menyerahkan unit tersebut ke pihak leasing, melainkan tersangka M bersama tersangka F di sini menjual sendiri terkait unit yang berhasil diamankan tadi. Untuk tersangka M sendiri sudah menjadi debt collector atau MATL sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan juga untuk unit atau kendaraan yang berhasil ditarik, di sini kisaran harga 3 sampai 5 juta atau 6 juta tergantung dari tahun pembuatan kendaraan yang berhasil ditarik tersebut. Dan dari hasil kejahatan itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Keterangan yang kami dapatkan dari para tersangka untuk kegiatan tersebut sekitar 10 kali sudah dilakukan. Bengkel sendiri ini kemarin kita laksanakan penggeledahan dan juga merupakan pengakuan dari tersangka bahwa masih ada unit yang di sana, dan ini masih kita dalami kembali apakah bengkel tersebut hasil dari kegiatan ini atau ada hasil dari yang lainnya demikian. Selain Sambo, polisi juga menangkap satu tersangka berinisial F yang bertugas menjual kendaraan hasil setan pelaku. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Selatan. Polisi juga masih menyelidiki uang hasil kejahatan pelaku yang diduga digunakan untuk membangun usaha bengkel miliknya, yang juga digunakan sebagai tempat penampungan motor sitaan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Puluhan orang preman yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima dan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di kawasan pusat kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa malam diciduk petugas gabungan. Penangkapan para preman tersebut lantaran petugas mendapatkan banyak laporan keresahan PKL yang kerap dimintai uang pungli, baik yang untuk biaya sewa lapak atau kebersihan hingga listrik. Tak bisa berbuat banyak, sebanyak 22 orang preman ini diciduk aparat gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polresta Jakarta Barat, TNI, serta Satpol PP pada Selasa malam. Para preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna ini diamankan polisi karena melakukan pungutan liar atau pungli kepada ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Selain dalam rangka operasi Berantas Jaya yang tengah digelar pihak Polda Metro Jaya, penangkapan para preman tersebut didasari oleh laporan para PKL yang telah resah atas pungli yang harus mereka keluarkan, baik untuk biaya sewa lapak, uang kebersihan, hingga listrik. Nominal uang pungli yang dipungut oleh puluhan preman tersebut pun bervariasi mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya para pedagang kaki lima, para preman tersebut juga kerap meminta uang jasa parkir bagi masyarakat pengunjung kawasan kuliner di lokasi sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir yang tidak resmi. Malam hari ini, kegiatan gabungan operasi Berantas Jaya dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Didapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan
rekan-rekan pedagang kaki lima, mereka dipungut oleh beberapa orang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para preman tersebut kemudian dibawa petugas ke Mapolresta Jakarta Barat, beserta barang bukti ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli setiap PKL di lokasi. Operasi serupa akan terus digelar pihak kepolisian Polda Metro Jaya dalam menekan tindak aksi premanisme di Jakarta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi sekelompok orang yang mendatangi salah satu perusahaan pelaksana proyek strategis nasional di kota Cilegon, Banten. Dalam video tersebut pemirsa, mereka diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa proses tender. Dalam video yang beredar, terlihat belasan pria berpakaian formal, sebagian mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam, mengelilingi meja di dalam ruangan. Seorang pria berhelm putih dan berkemeja putih terlihat menekankan jarinya ke arah seorang pria yang diduga merupakan perwakilan kontraktor. Dalam video itu, pria tersebut menyatakan permintaan bagi-bagi proyek tanpa lelang dengan menyebut angka triliunan rupiah untuk sejumlah pihak. Aksi tersebut terjadi di kantor proyek pembangunan pabrik kimia CAEDCI milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai 15 triliun rupiah. Proyek ini digarap oleh kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co. Iya, kemarin sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi, apabila ada kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. Pihak kepolisian sebelumnya telah memediasi kedua pihak dan menegaskan tidak terjadi pengancaman atau intimidasi dalam insiden tersebut. Pihak kepolisian juga mengingatkan akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas atau LSM, khususnya yang mengganggu dunia usaha dan investasi. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Aksi premanisme berkedok ormas masih terus terjadi di Indonesia, di mana ini salah satu di perusahaan atau proyek di Cilegon ini didatangi oleh segerombolan orang yang dimana kita ketahui ia meminta sebesar 5 triliun rupiah. Ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat ataupun pihak berwenang agar terus menindak tegas para pelaku, di mana dari DPR juga telah merespon akan membentuk satuan anti premanisme ya. Dan memang kita ketahui ini merupakan oknum-oknum berkedok ormas begitu. Betul. Ya. Dan ini memang sangat disayangkan sekali Sally, apalagi terjadi baru-baru ini dan viral di media sosial ya. Di mana mereka meminta nominalnya tidak sedikit ya, 5 triliun rupiah. Betul. Dan ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia untuk terus melapor jika menemukan hal yang serupa. Betul. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan saya Sally Sregar. Saya Luis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.